87 itu adalah gambar sarana persembahyangan. Ya, tadi sudah disebutkan sama itu. Kalau itu adalah gambar sarana. Ya, apakah setiap upacara menggunakan sarana tersebut? Ya, kenapa? Ya, apa alasannya? Kenapa setiap upacara menggunakan sarana tersebut? Karena Canang Sari memiliki makna dan simbol keagamaan yang berkaitan dengan keberadaan dan kemahakuasaan yang dikuasai. Ya, betul. Ya, bagus sekali Restu. Ya, itu adalah alasannya. Ya, karena Canang Sari itu merupakan simbol ya keberadaan ide Sang Hyang Widi sudah dijelaskan tadi sama Restu. Jadi sebelum kita lanjut, sekarang Ibu akan tampilkan dulu PowerPoint-nya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah memahami bentuk-bentuk sarana upacara yang sederhana sesuai dengan kearifan lokal. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Ya, pada akhir pembelajaran dari modul ini, murid mampu ya satu itu menjelaskan pentingnya sarana upacara dalam upacara keagamaan Hindu dengan benar. Ya, jadi nanti pada akhir pembelajaran ini diharapkan anak-anak itu bisa menjelaskan ya pentingnya sarana upacara dalam upacara keagamaan. Apa? Ya, coba berdiri gerakan. Ya. Berupa peralatan sembahyang. Apa saja peralatan sembahyangnya, anak-anak? Ya, salah satu bentuknya yang paling sederhana adalah canang. Ya, itu adalah peralatan persembahyangan yang paling sederhana. Ya, jadi materi sedikit Ibu jelaskan di sini tentang materi. Upacara adalah sarana bakti yang digunakan untuk mendekatkan diri kita pada Sang Hyang Widi. Sudah disebutkan tadi sama itu. Kemudian yang kedua silakan perhatikan ke depan. Bisa anak-anak lihat? Apa itu yang kedua? Ya, bagus sekali. Jadi di dalam setiap upacara itu dipergunakan sarana upacara yang disebut dengan Canang Sari. Ya, kita wajib mempergunakan. Jadi Canang Sari ini adalah merupakan bentuk yang paling sederhana dari upacara keagamaan Hindu. Ya. Kemudian yang ketiga, diperlukan sarananya itu adalah berupa tadi sudah disebutkan ya, berupa canang, dan tata laksananya itu adalah perbuatan ya, pelaksanaan dari upacara
penting. Ya, itu disesuaikan. Ya, baiklah. Sekarang kita akan lanjutkan ke Ibu akan putarkan videonya. Silakan anak-anak catat, ya, catat bagian yang penting-penting dari video ini. Nanti akan Ibu berikan tugas. Ya, nanti tugasnya berkelompok. Silakan anak-anak catat bagian-bagian pentingnya. Ya, siap? Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sadu. Saya Sidi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Oleh Hyang Widiwasa. Ya, silakan Upakara dicatat. dalam agama Hindu carayanya tidak selalu sama. Ini disesuaikan dengan tujuan pelaksanaan yatnya yang digolongkan menjadi 5, disebut dengan pancayatnya. Adapun bagian-bagian dari pancayatnya adalah 1. Dewa yatnya, yaitu pelaksanaan yatnya yang ditujukan ke hadapan Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. 2. Resiyatnya adalah upacara yatnya yang ditujukan kepada para resi atau orang-orang suci. 3. Manusayatnya adalah upacara yatnya yang bertujuan untuk menyucikan keberadaan manusia. 4. Fitrayatnya adalah upacara yatnya yang ditujukan kepada para leluhur. Dan 5. Butayatnya adalah upacara yatnya yang bertujuan untuk menyucikan alam semesta. Terdapat 4 komponen bahan atau materi yang ada dalam pembuatan upakara atau batan yang tercantum dalam Kitab Bhagavad Gita bab 9 sloka 26, yaitu patram, puspam, palam, toya, yang berarti daun, bunga, buah, dan air sebagai bakti persembahan dari umat yang berhati suci dan tulus ikhlas. Dalam sloka tersebut juga ditekankan bahwa persembahan bukan diukur dari besar kecilnya upakara atau batan, namun Ya, silakan anak-anak lihat ke depan. Itu soalnya, ya. Buatlah infografik, blog ringkasan atau PowerPoint atau produk lain tentang pengertian dan pentingnya sarana upakara. Ya. Jadi silakan anak-anak itu disuruh membuat infografik. Kalau tidak bisa membuat infografik, anak-anak bisa membuat ringkasan. Ya, tahu ringkasan? Ya, bisa membuat ringkasan. Ya, terkait tentang pengertian. Ya, pengertian upakara dan pentingnya sarana upakara dalam keagamaan Hindu. Ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Ya, silakan anak-anak diskusikan. Dipecah. Ya, anak jangan ngobrol. Ya, ini siapa yang mau mewakili? Dalam arti dapat dilaksanakan menurut desa kala dan patra upakara dalam pelaksanaan yatnya. Mendekat temu dilaksanakan dengan kemampuan pemilik yatnya, bila zaman dan disesuaikan menurut tingkatan upacara yaitu dalam bentuk desa sederhana, madya, sedang, dan utama besar. Ya, bagus sekali. Ya,
Ya. Tapi tepuk tangannya untuk kelompok 2 ya. Ya bagus sekali anak-anak yang sudah tampil hari ini, sudah bisa membawakan hasil diskusinya dan hasil produknya dengan baik sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Ya. Baiklah, untuk sekarang kita akan lakukan kegiatan. Ibu akan lakukan refleksi ya. Kegiatan apa yang kalian lakukan pada pembelajaran ini? Ya. Ya, pembelajaran secara berkelompok. Tentang apa? Ya, bagus sekali, tentang sarana upacara. Kemudian yang kedua, apa yang kalian rasakan sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini? Tentunya saya tidak tahu pengertian sarana upacara. Ya, sekarang jadi tahu ya. Bagus sekali Restu ya. Nanti Restu banyak
dalam yadnya. Ya, itu bahasan kita yang akan kita bahas nanti. Ya, jadi anak-anak silakan pelajari tentang itu. Ya, baiklah anak, karena tadi kita awali dengan doa dan pengajari. Sekarang di akhir kita akan akhiri dengan para musafir dan doa. Silakan semua kelas Berdiri. Rama Santi.